Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga untuk mata kuliah struktur data, kita akan melihat tentang struktur data pertama, yakni linked list. Linked list merupakan struktur data linier di mana setiap elemen itu merupakan objek yang terpisah. Jadi mirip dengan array, terdiri dari sekumpulan data, tetapi nanti akan ada sedikit perbedaan dengan array khususnya dari segi cara aksesnya. Pada linked list, setiap elemen itu kita sebut sebagai sebuah node yang terdiri setidaknya atas dua bagian, data dan juga link menuju node berikutnya. Jadi setidaknya node pada linked list itu paling minimum itu terdiri dari data, di mana kita bisa menyimpan data untuk node tersebut, dan juga pointer atau link yang menunjuk ke node selanjutnya. Nah, implementasi linked list yang paling sederhana itu adalah single linked list. Jadi terdiri atas serangkaian sekumpulan objek, kemudian masing-masing objek tersebut menunjuk pada yang dikatakan suksesornya pada list. Suksesor ini berarti setelahnya gitu ya, artinya ada elemen berikutnya yang ditunjuk oleh node sebelumnya. Ada beberapa variasi model untuk single linked list, di antaranya misal yang pertama adalah linked list biasa yang ditunjuk di mana elemen pertamanya dengan menggunakan pointer yang diberi nama head. Kemudian di bagian akhir, ini seperti rangkaian listrik ya, di-ground-kan, artinya next dari node yang terakhir ini tidak menunjuk kemana-mana, ya, atau dinulkan, menandakan akhir dari list, tanda ini. Kemudian ada variasi lain yang juga mirip dengan yang sebelumnya. Selain menggunakan head untuk menunjuk pada elemen pertama, dia juga menggunakan pointer tail untuk menunjuk kepada elemen terakhir. Jadi, jika memang dibutuhkan untuk mengakses langsung pada elemen terakhir, itu kita bisa juga menggunakan variasi yang kedua ini. Tetapi pada variasi yang pertama, kalau dibutuhkan untuk mengakses elemen terakhir dari list, mungkin beda dengan array, di mana kita bisa langsung mengakses ke indeks terakhirnya begitu. Tetapi pada linked list, asumsinya kita tidak tahu di mana ujung dari rangkaian linked list tersebut. Jika hanya ada pointer head, maka untuk mencapai node terakhir, kita harus menelusuri dari node yang terdepan yang kita tahu ada penunjuknya gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika kita menelusuri urutan elemen di dalam list, kita tahu dari mana bahwa elemen yang sedang kita telusuri atau yang sedang kita kunjungi saat itu adalah elemen yang terakhir. Jawabannya ada di tanda nul ini. Kita tahu bahwa elemen terakhir itu pasti next-nya, ya, elemen yang menunjuk ke belakangnya itu sudah tidak ada, artinya menunjuk ke nul. Jika kita tahu bahwa elemen tersebut menunjuk kepada nul next-nya, maka kita bisa mengetahui bahwa node tersebut adalah node terakhir. Itu caranya kalau kita tidak punya pointer yang langsung menunjuk ke node terakhir. Itu yang variasi ke-1 dan kedua. Kemudian yang variasi ketiga, ini tidak ada ground atau ya tidak ada yang dikatakan nul pada elemen terakhir. Tetapi ini bentuknya adalah circular linked list, di mana elemen terakhir next-nya pada linked list itu kembali lagi menunjuk kepada elemen pertama. Nah, di sini pada varian yang C itu kita bisa menggunakan tambahan penunjuk. Jadi elemen C
C ini bisa ada 2 macam juga sebetulnya variannya, yang menggunakan elemen tambahan yang disebut sentinel atau extra elemen, di mana dia sebetulnya tidak digunakan untuk menyimpan data, hanya sebagai penanda saja. Kemudian bisa juga sentinel ini tidak ada, jadi langsung dari head menunjuk ke elemen pertama. Di mana nanti elemen terakhir itu akan juga bisa langsung menunjuk ke elemen pertama tanpa menggunakan sentinel. Gitu. Kenapa kok kita perlu dibutuhkan adanya sentinel? Ya bisa macam-macam alasannya ya. Misalkan kita butuh untuk di sentinel kita bisa mencatat informasi tentang kondisi dari link list ini. Misalkan kita mau menuliskan informasi apa di sentinel, kita ingin tahu misalkan ini adalah single link list atau ini adalah link list dengan jumlah elemen sebanyak sekian. Nah, kita bisa simpan informasi tersebut di dalam sentinel. Kemudian varian yang keempat itu kebalikan dari varian A, yakni tidak ada head ya, yang ada hanyalah tail. Jadi tail itu langsung menunjuk ke elemen terakhir plus ditambah dengan fitur sirkular. Jadi tidak ada null di bagian akhir. Nah, next dari elemen terakhir tadi langsung menunjuk ke elemen pertama. Oke, slide halaman ini basically menjelaskan tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Kemudian untuk keempat varian link list tadi, kita bisa mengilustrasikan bentuk link list yang kosong. Jadi sama seperti array, link list itu dalam keadaan awal, itu karena belum ada isinya, maka dikatakan link list yang kosong. Pada keadaan kosong, maka untuk varian yang pertama, ketika hanya ada pointer head, maka tanda dari link list yang kosong adalah pointer head itu menunjuk ke null, ke ground ya. Jadi tidak ada elemen apapun di dalam link list, head-nya langsung null. Sedangkan untuk varian kedua, ada head dan tail, keduanya sama-sama menunjuk ke null juga. Kemudian yang varian ketiga, tadi ya, tetap ada sentinel ya, karena ini tidak digunakan untuk menyimpan data, tetapi next dari sentinel itu menunjuk ke dirinya sendiri. Dan head itu tetap selalu menunjuk ke sentinel. Kemudian yang di varian keempat, D, ini hanya tail saja, ya sama seperti varian A ya, langsung menunjuk ke ground atau null. Ini tanda, semuanya ini adalah tanda dari link list yang kosong. Oke, semisal kita mau menggunakan variasi yang kedua, yakni ada pointer head dan juga ada pointer tail. Jadi pada varian tersebut, katakanlah kita memiliki sejumlah objek atau elemen di dalam link list, maka elemen yang pertama itu akan ditunjuk oleh pointer head. Nah, di dalam elemen ini kita bisa menyimpan data yang ingin kita simpan di dalam node tersebut, dan juga ada pointer next yang menunjuk ke node berikutnya. Dan seterusnya gitu ya, tergantung seberapa banyak elemen yang ingin kita simpan di dalam link list. Kemudian pada elemen terakhir pada list itu kita tunjuk dengan pointer tail. Dan next dari elemen terakhir tersebut dinulkan. Nah, operasi apa saja yang bisa kita kerjakan pada sebuah link list? Ya, ketika pertama kali dibuat, maka kita akan menginisialisasi link list, ya, create new link list, membuat link list baru. Sebelum kita dapat membuat link list baru, sebetulnya harus didahului dengan membuat node baru dulu. Jadi node itu ibaratnya gerbong pada rangkaian kereta. Jadi rangkaian keretanya itu adalah link listnya ya. Kereta Argo Bromo
jurusan Surabaya, Jakarta. Nah, itu adalah satu link list. Tetapi kereta Argo Bromo tadi ada gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3. Nah, itu adalah mewakili node-nya. Begitu. Jadi sebelum kita bisa membentuk rangkaian keretanya, maka kita harus buat dulu gerbongnya. Itu adalah node. Kemudian node yang sudah kita inisialisasi tadi, yang sudah kita buat, akan perlu dimasukkan ke dalam rangkaian tadi ya, link list kita tadi. Jadi untuk proses memasukkan ini bisa ada 2 macam setidaknya. Append istilahnya ya, kita memasukkan node baru dari belakang, jadi ditambahkan di belakang. Lalu yang kedua, kita juga bisa menambahkan node baru di depan atau dari head yang disebut sebagai istilahnya prepend gitu untuk insert. Nah, selain insert, apa saja yang bisa dilakukan lagi? Ya, kita bisa mengupdate. Jadi mengubah isi dari data yang kita simpan di dalam array. Link list. Kemudian yang operasi yang lain adalah juga bisa melakukan delete ya. Jadi sebuah rangkaian link list memiliki 3 node pada awalnya, kemudian kita ingin menghapus node yang kedua, maka kita akan memanggil operasi delete node. Oke, kita langsung saja ke implementasi dari single link list dulu yang paling sederhana. Nah, di sini saya contohkan dengan menggunakan 2 buah kelas, begitu. Kelas yang pertama adalah kelas node. Saya simpan dalam ekstensi library ya, H. Nah, ini berarti mewakili node pada sebuah single link list. Kita perlu membuat kelas ini dulu sebelum kita bisa membuat link listnya. Jadi di sini pada kelas node SLL saya beri nama. Bisa lebih jelas. Jadi kelas node SLL saya siapkan, dia dapat memiliki ID. Mungkin nanti tidak dipakai ya di implementasinya, tapi saya siapkan saja untuk ID-nya. Kemudian data yang ingin saya simpan di dalam link list, kebetulan yang saya pakai di sini adalah tipe data string. Tetapi Anda dapat menyimpan tipe data apapun di dalam link list, sama seperti juga array. Jadi tidak hanya yang tipe data primitif ya, karakter, integer, dan sebagainya, tetapi juga boleh sebuah objek. Mahasiswa misalkan, link list dari mahasiswa, di mana mahasiswa itu tadi punya beberapa atribut, nama, NPM, tanggal lahir, dan sebagainya. Jadi boleh apapun bisa kita simpan di dalam link list ini. Untuk lebih sederhananya saya menggunakan string saja. Kemudian selain data yang tersimpan di dalam node, saya juga menyiapkan pointer yang menunjuk ke node berikutnya. Jadi misalnya cantolannya untuk menggandeng dengan node selanjutnya. Nah, tipe data dari sambungan tadi itu juga adalah bertipe node SLL, tetapi yang bertipe pointer, ditandai dengan tanda bintang. Jadi kalau yang ada tanda bintang ini artinya dia adalah pointer ke selanjutnya, gitu ya. Oke, itu untuk atribut dari node saya, node SLL. Kemudian yang bagian public, bagian private ini berarti ini tidak bisa langsung diakses ya. Nanti kita akan membutuhkan fungsi khusus atau metode khusus untuk mengakses variabel ini tadi. Jadi tidak bisa langsung mengakses ke sini, kita sediakan interface-nya gitu. Nah, untuk interface-nya itu ada di dalam blok public. Ini adalah bagian untuk konstruktor kelasnya, konstruktor node SLL. Kalau Anda belajar di pemrograman berorientasi objek, ini adalah digunakan untuk menginisialisasi objek baru. Nah, apa yang dilakukan ketika saya menginisialisasi sebuah node baru? Saya berikan parameter berupa value yang akan disimpan ya di dalam data. Kemudian saya juga siapkan
pointernya dia mau menunjuk kemana node ini. Node yang saya buat baru ini akan menunjuk kemana. Nah, di sini saya berikan ID ya 0 standar untuk semuanya. Namun nanti Anda bisa memodifikasi untuk menaikkan ya. Kalau kita mau ingin memberikan ID tertentu bagi setiap node, kita bisa memanipulasi atau mengubah di bagian ID ini. Tapi sementara untuk semua node ID-nya masih sama, 0. Kemudian value yang saya masukkan di parameter tadi itu disimpan, dicatat di variabel atau atribut data ini ya. Kemudian next-nya dia mau nyambung kemana itu kita juga simpan di variabel next yang sama. Oke, namanya boleh sama, boleh tidak ya. Jadi yang penting konsisten. Kemudian fungsi yang lain atau metode yang lain adalah saya punya metode set ID. Jadi kalau kita belajar pemrograman berorientasi objek itu disarankan, sangat disarankan kita memiliki dua macam metode, dua macam fungsi untuk mengakses setiap atribut yang dimiliki oleh objek tersebut. Jadi karena di sini saya memiliki 3 atribut ya, ID, data, dan next, maka setidaknya saya akan butuh 6 fungsi untuk mengakses yang disebut sebagai fungsi getter dan setter. Jadi kalau getter itu gunanya adalah untuk mengget, mendapatkan atau membaca nilai dari variabel tersebut, sedangkan fungsi yang setter atau set itu digunakan untuk mengubah nilai dari variabel tersebut. Gitu. Jadi interface-nya di situ ya, supaya standar dan mudah dipahami juga kalau kita memberikan code kita ke orang lain begitu. Nah, makanya di sini saya siapkan untuk masing-masing atributnya saya siapkan dua macam fungsi untuk aksesnya. Yang set ID, jadi kita berikan nama sesuai nama atributnya ya, set ID, berarti saya akan mengubah nilai dari variabel ID. Dengan apa? Dengan parameter new ID yang diberikan di set ID. Kemudian yang get ID, karena ini sifatnya hanya membaca saja, jadi dia tidak butuh parameter inputnya, tetapi dia akan mengembalikan isi dari variabel ID. Nah, ini juga harus sesuai. Kalau yang dia mengembalikan, maka kita harus set tipe dari return value-nya itu sama dengan tipe dari datanya. Oke, itu yang ID. Untuk data juga sama. Jadi saya punya set data dan get data. Begitu juga untuk next-nya atau penunjuk ke node berikutnya. Saya bisa beri nama set next. Berarti saya mau mengubah pointer next dari node tersebut. Lalu untuk get next berarti saya ingin membaca siapa node berikutnya dari node tersebut. Tipenya juga harus sesuai dengan tipe pointernya. Oke, ini yang di kelas node SLL. Tidak ada metode main di sini ya. Ini hanya untuk struktur datanya, untuk objek kelasnya ya, node SLL. Nah, nanti kelas node SLL ini akan kita include di program yang lain yang memiliki main. Supaya tadi kelasnya bisa kita akses di sini, maka perlu kita tambahkan dengan include ya, include node SLL.h. Oke, nah link list-nya sendiri kalau tadi kita sudah membuat gerbongnya, nah di program yang main ll.cpp ini baru saya membuat kelas untuk single link list-nya. Jadi rangkaiannya saya buat di sini. Ya, kalau tadi saya baru buat gerbongnya, di sini saya buat rangkaiannya. Nah, rangkaiannya itu terdiri dari apa saja? Nah, ini mungkin yang sering agak susah dipahami, membedakan antara atribut yang dibuat di link list dan juga atribut yang harus dibuat di node. Gitu ya. Jadi kalau yang ada di node itu kita
bayangannya adalah ya node itu satu entitas mandiri yang bisa kita isi dengan data. Jadi ibaratnya ini tadi gerbongnya gitu ya. Gerbongnya ini mau saya isi kursi, saya kasih lampu, saya kasih televisi, misalkan AC di dalam gerbong itu. Tapi kan gerbong. Nah, tetapi itu semua atribut yang melekat pada gerbong. Lalu untuk rangkaian keretanya, kan berarti kalau rangkaian kereta kita punya lokomotifnya, kemudian kita punya gerbong mesinnya atau generatornya, kita punya gerbong yang paling belakang misalkan restoran misalkan. Nah itu kan berarti penandanya, karena satu rangkaian itu hanya ada satu yang seperti itu. Jadi itu adalah atribut yang akan kita tuliskan di dalam linked list gitu. Jadi dibedakan antara atribut yang melekat pada node dan atribut yang melekat pada linked list. Nah, di sini untuk atribut yang ada di dalam linked list itu sederhana saja, hanya ada 2 tadi ya. Head yang menunjukkan itu adalah awal atau kepala dari linked list, dan yang tail itu menunjukkan ekor atau akhir dari linked list. Itu saja 2 atributnya yang paling sederhana. Kemudian sama seperti kelas umumnya ya, kita selalu memiliki yang namanya konstruktor. Di sini kita akan menginisialisasi linked list-nya. Ini masih saya tutup ya karena cukup panjang. Lengkapnya Anda bisa lihat langsung ke source code single LL atau nama filenya ini ya, mainll.cpp yang sudah saya share di ilmu. Jadi ini secara umum saja dulu kita lihat kerangkanya, isinya apa saja kelas single linked list ini, ada konstruktornya, di mana kita nanti menginisialisasi linked list. Kemudian ada print list, ini digunakan metode untuk mencetak isi dari linked list. Ya, jadi metode ini adanya di dalam kelas single linked list, bukan ada di node. Karena saya ingin mencetak banyak node kan. Kalau kita letakkan print listnya di dalam node, ya Anda hanya bisa cetak satu node saja, satu node itu saja. Tapi kalau kita butuh mencetak keseluruhan node yang ada di linked list, maka ini harus kita letakkan di kelas linked listnya. Kemudian apalagi metodenya bisa kita tambahkan adalah mengecek apakah linked listnya kosong atau tidak. Mengecek linked listnya kosong atau tidak. Ini beberapa metode yang biasanya dibutuhkan begitu ya, karena nanti akan ada prosedur mengisi ataupun menambah data ataupun juga mengambil data dari linked list. Nah, kalau tidak kita pastikan dulu linked listnya kosong atau tidak, ketika kita berusaha mengambil data padahal linked list tersebut misalkan dalam keadaan kosong, ya akan terjadi data not found atau apalah error yang bisa muncul gitu. Jadi kita bisa siapkan satu fungsi khusus untuk mengecek apakah linked listnya kosong atau tidak. Kemudian saya juga bisa tambahkan, jadi apa yang bisa kita tambahkan di sini tergantung kebutuhan Anda. Saya misalkan ingin tahu siapa elemen pertama yang ada di dalam linked list, maka saya siapkanlah interface-nya, gitu ya. Saya siapkan interface first di sini metodenya untuk mengakses elemen pertama pada linked list. Demikian juga saya ingin tahu, misalkan saya butuh langsung mengambil elemen terakhir pada linked list, karena ini paling gampang ya. Kita punya head itu mengarah kepada elemen pertama, kita juga punya tail yang mengarah pada elemen terakhir. Jadi otomatis dua metode ini relatif sederhana implementasinya. Langsung ngambil saja data yang ada di depan dan juga di paling belakang. Kemudian, nah ini nanti yang akan kita banyak lihat ya variannya, yakni memasukkan atau append ya, memasukkan elemen pada posisi terakhir. Itu kita beri nama fungsinya atau metodenya adalah append. Nah, parameternya adalah ya item apa yang mau kita masukkan. Tipenya adalah string. Kemudian tambahan lagi, saya butuh untuk mengambil data. Jadi ekstrak di sini tidak hanya sekedar membaca. Jadi apa bedanya dengan
first, kalau first itu hanya membaca saja, ibaratnya mengincang begitu ke dalam link list, oh yang pertama itu si A, sudah ditutup lagi link listnya gitu. Tetapi kalau yang ini extract first, itu artinya dia mengekstrak, mengambil. Jadi kalau melihat saja kan nggak masalah, dilihat, ditutup, selesai, tidak ada perubahan apapun di dalam link list. Tetapi kalau kita sekarang akan mengekstrak, berarti setelah dibuka link listnya, kita lihat elemen pertamanya siapa? Oh si A, kita mau ambil A, kita keluarkan si A dari link list. Nah, dengan keluarnya si A, berarti kan ada perubahan di dalam link list. Pointersnya, penunjuk dari pointer itu harus juga kita tata ulang supaya tidak kacau link listnya. Tidak seperti array, kalau kita ngambil data dari array ya tinggal hapus saja begitu ya. Tidak ada masalah, data kedua, ketiga, dan seterusnya tidak ada perubahan, tidak harus geser misalkan, maju ke depan. Walaupun beberapa bahasa pemrograman menyediakan fitur perampingan variabel seperti itu ya. Itu dilakukan otomatis oleh compiler. Nah, tetapi di dalam link list ini semua manual, kita sendiri yang menentukan ketika sebuah data itu diambil, maka apa yang terjadi? Kita harus menata lagi kondisi dari link list yang gara-gara terambil satu datanya itu. Apakah nanti yang diambil itu data yang paling depan, data yang paling belakang? Lebih ruwet lagi kalau datanya di tengah. Ya, bayangkan Anda sedang bertiga gandengan, misalkan orang yang di tengah saya ambil. Nah, terus gandengannya lepas. Kalau kita tidak menyuruh orang yang depan dengan yang belakang saling bergandengan, maka akan putus gandengannya gitu. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi ini masih gampangnya, saya hanya mencontohkan yang extract first saja, mengambil elemen pertama, relatif lebih mudah. Kemudian ini adalah kelas destructor, seperti aturan umumnya pada bahasa pemrograman berorientasi objek, bahwa khususnya pada C++ itu perlu dibuatkan destruktor atau penghancur dari kelas. Destruktor ini akan secara otomatis dipanggil oleh compiler ketika program selesai, terminates gitu ya. Jadi dia harus menyiapkan dulu kalau program ini selesai, apa yang harus saya lakukan terhadap link list yang ada di memori, terhadap node yang tadi sudah saya buat di memori. Kalau di bahasa pemrograman tertentu, destruktor ini bisa dilakukan secara otomatis. Kita tidak perlu mikir apa yang harus saya tuliskan di dalam destruktor. Bahkan kita tidak perlu buat destruktornya, otomatis langsung dipanggil. Tetapi pada C++ itu kita bisa mengkustomisasi apa yang harus dilakukan secara eksplisit, apa yang perlu dilakukan ketika program terminates. Gitu ya. Kita bisa hapus semua objek, tutup koneksi database misalkan, atau tutup koneksi jaringan dan sebagainya. Itu bisa kita lebih detailkan di destruktor. Gitu ya, kalau di C++. Kemudian yang terakhir adalah bagian main-nya. Baik, sekarang kita lihat penjelasan dari code pada link list tadi. Lengkapnya nanti Anda bisa lihat ya di source code-nya langsung. Jadi di sini ada bagian untuk pertama adalah membuat asumsi node sudah selesai dibuat ya. Kita sudah punya kelas node tadi. Lalu bagaimana cara kita membuat dan mengisi data ke node di dalam link list. Jadi saya sudah punya ini tadi tipe datanya adalah node SLL. Kemudian ini adalah objeknya. Saya punya objek namanya simpul1 ini. Simpul1 ini mau saya gunakan untuk menyimpan data string yakni nama Atika di sini. Jadi pemanggilannya simpul1 sama dengan new node SLL. Berarti saya membuat node baru. Isinya apa? Nah, ini sesuaikan dengan parameter yang ada di konstruktornya. Tadi parameter di konstruktor adalah 2 ya. Yang pertama ini adalah value-nya yang mau disimpan apa, lalu yang berikutnya adalah next-nya. Dia menunjuk ke mana. Nah, sesuai penulisan di sini bahwa saya membuat node baru yang saya isi dengan nama Atika.
Lalu untuk next-nya saya buat null. Berarti ini masih berdiri sendiri, individual. Begitu juga untuk simpul 2 dan simpul 3. Jadi 3 simpul ini semua berdiri terpisah awalnya. Simpul 1, simpul 2, simpul 3 dengan nama Atika, Ben, dan Cika. Oke. Selanjutnya setelah 3 simpul ini terbuat, ya, terus link listnya di mana? Nah, supaya jadi link list maka kita harus menyambungkan ketiga simpul ini tadi. Nah, bagaimana cara menyambungkannya? Menyambungkan node dan memasukkan ke dalam link list. Nah, tinggal kita ubah saja. Tadi di simpul 1, ya, karena simpul 1 ini adalah merupakan tipenya node SLL, maka kita bisa untuk mengubah next dari node, tadi kan sudah disiapkan interface-nya, yakni menggunakan fungsi atau metode setNext. Ingat ya, yang di sini tadi ada jembatannya, ada pintunya untuk mengakses, yakni dengan memanggil fungsi setNext. Di mana di sini kita harus memberikan parameter node mana yang akan ditunjuk oleh node yang sekarang, yang sedang dipanggil ini. Gitu. Jadi tinggal kita siapkan saja next-nya kemana. Nah, di sini simpul 1 mau kita sambungkan dengan simpul 2. Oke, ini mungkin ada sedikit kesalahan ya, harusnya bukan set next sama dengan, tetapi dalam kurung. Tapi di contoh source code-nya sudah betul. Ini saya belum mengubah di PPT-nya saja. Jadi ini harusnya kurung buka, kurung tutup ya, tidak ada tanda sama dengan, karena ini adalah pemanggilan fungsi. Ya, tidak pakai sama dengan. Begitu juga dengan simpul 2. Simpul 2 mau saya kaitkan dengan simpul 3. Berarti simpul 2 kita panggil fungsinya setNext dengan parameter ke simpul 3. Ini dikatakan connect the link, menyambungkan linknya. Gitu. Oke, jadi secara ilustrasi ini sudah tersambung seperti ini. Terakhir, yang jangan lupa karena link list kita punya pointer head dan juga tail, maka siapakah yang menjadi head dari ketiga data ini? Ya berarti data yang pertama lah kita anggap sebagai head-nya, maka sekarang saya buat head SLL head itu sama dengan simpul 1. Dia akan menunjuk ke simpul 1. Gitu. Bukan Atika, hati-hati. Banyak yang sering keliru langsung mengakses ke datanya. Bukan, yang kita akses adalah node-nya. Variabel node-nya, bukan datanya. Begitu juga untuk yang tail, tadi kita buat supaya menunjuk ke simpul terakhir. Terakhir di sini adalah si Cika. Nah, perhatikan di sini kita tidak mengset set next-nya dari simpul 3 karena secara default kan dia sudah 0. Kita tidak mengubah apa-apa karena memang tidak ada data lain di belakang simpul 3. Tuh. Jadi ini head mengeset simpul 1 sebagai head dan tail berarti mengeset simpul 3 sebagai tail. Oke, kita lihat metode yang lain is empty tadi ya, seperti sudah dijelaskan, mengecek apakah list dalam keadaan kosong atau tidak. Bool, nilai kembaliannya adalah boolean, kalau di C ya dan C++. Lalu ini nama fungsinya is empty. Cek apakah link listnya kosong atau tidak. Cara mengecek link list kosong atau tidak, ya seperti tadi gambar ilustrasi yang pertama. Apa tandanya? Bahwa head itu adalah menunjuk ke 0. Atau jika dia punya tail, tailnya juga menunjuk ke 0. Nah, sama tinggal kita implementasikan di sini. Bahwa jika head-nya sama dengan 0, maka dia adalah kosong, true. Atau nilai 1 yang dikembalikan. Else, jika head-nya tidak 0 atau menunjuk ke sesuatu node, berarti tandanya link list tersebut tidak kosong atau false. Oke, tambahannya tadi first dan last methods. First, mengembalikan elemen pertama pada link list, dan last, mengembalikan elemen terakhir
pada linked list. Jadi untuk yang first, tadi ya, kita taunya dari mana kalau dia adalah elemen pertama? Maka taunya adalah ketika dia ditunjuk oleh pointer head. Maka semua yang ditunjuk oleh pointer head pasti dia adalah elemen pertama. Sehingga kita langsung saja akses ke head-nya. Nah, sebelum kita bisa mereturn the first element, nah ini tadi kegunaan fungsi dari isEmpty-nya ya. Sebelum kita mau membaca, kita pastikan dulu linked list-nya ada yang bisa dibaca. Karena kalau dia null, maka pemanggilan fungsi get data di sini tidak akan berhasil, tidak sukses. Dia akan error karena null tadi kalau kosong. Nah, makanya kita perlu pastikan isEmpty tidak sama dengan true. Ya, artinya tidak kosong, begitu ya. Return head, kemudian panggil isinya karena saya mau membaca isinya, bukan node-nya. Beda. Node itu ibaratnya bungkusannya, tetapi isinya, bungkusnya harus kita buka dulu. Caranya kita buka bungkusan ya dengan langsung mengakses metode untuk mengakses isinya, get data. Jadi head tadi panggil fungsinya get data, maka kita akan dapat yang bertipe string. Ya, tadi kan get data return value-nya adalah string. Maka di sini return value dari fungsi first juga string. Else return null. Jadi kalau ternyata isEmpty-nya sama dengan true atau memang kosong, ya sudah berarti first-nya memang tidak ada. Kita tidak perlu mengakses get data. Sama berlaku juga pada elemen terakhir, last. Maka di sini kita tinggal panggil tail-nya kalau memang kita punya implementasi tail. Jadi jika tail-nya kebetulan tadi isEmpty-nya tidak mengecek ke variabel tail, maka di sini kita cek manual. Jika tail-nya tidak null, artinya tail menunjuk ke sesuatu node, begitu, maka return tail get data. Ambil data dari node yang ditunjuk oleh tail. Else sama seperti ini, return null. Jika memang kosong, ya sudah return null saja. Berikutnya, metode append. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa append itu artinya menambahkan elemen baru di posisi terakhir. Sehingga elemen baru yang ditambahkan tadi akan menjadi elemen yang ditunjuk oleh tail. Jadi karena ketambahan data baru, maka pointer tail harus kita sesuaikan ya. Pointer tail kan tadinya misalkan isinya 3 orang ya, dia akan menunjuk ke orang ketiga. Tetapi karena mau kita masukkan orang keempat, maka tail itu pastinya juga harus di-update. Tidak lagi menunjuk ke 3, tapi sekarang harus menunjuk ke 4. Nah, ini adalah yang perlu dilakukan di dalam metode append. Jadi di sini insert an element at the last position. Kita bisa buat nama metodenya adalah append. Kemudian item ini adalah yang data nama ya yang mau saya simpan di atau saya antrikan, saya masukkan di bagian tail tadi. Apa yang perlu kita lakukan di dalam fungsi append? Ya pertama, kita perlu buat node sementara. Oke, jadi mungkin lebih gampang lihat di ilustrasinya dulu di sini. Katakanlah ini tadi kondisi linked list kita ya, yang sudah menyimpan 3 node. Kemudian saya mau memasukkan node baru, delta di sini. Nah, sebelum delta ini, tadi kan parameternya adalah string ya. Nah, string ini perlu kita kemas dalam bentuk node dulu, karena yang bisa diterima oleh linked list ini kan hanya yang bertipe node, bukan langsung nama string. Maka kita harus bungkus dulu si nama string tadi ke dalam node. Kita perlu create node baru, katakanlah namanya temporary atau TMP. Di sini create node baru ya, isikan datanya dengan parameter item tadi, lalu next-nya default-nya adalah null.
Itu kita siapkan di sini. Jadi ini yang dikerjakan pada baris 50. Berikutnya, nah di sini kita perlu mulai berpikir ya, apakah ada perbedaan menambahkan data pada link list yang masih kosong dengan menambahkan data pada link list yang sudah ada isinya sebelumnya? Nah, itu harus dibedakan kondisinya. Kenapa? Karena kalau kita nambahkan data pada link list yang masih kosong, maka data yang baru masuk tadi otomatis juga akan menjadi head karena dia menjadi satu-satunya elemen yang ada di dalam link list gitu. Jadi di sini kita buatkan atau kita siapkan mekanismenya. Kalau head-nya sama dengan null atau Anda boleh juga pakai is empty sama dengan true gitu ya. Jika link list adalah kosong awalnya, maka head dan tail akan menunjuk pada elemen yang baru. Jadi di sini head sama dengan temp. Jadi temp itu tadi kan sudah siap ya node-nya yang mau kita masukkan. Langsung saja head-nya pun juga menunjuk ke node tersebut. Gitu. Loh, terus ngeset tail-nya di mana? Tail-nya saya letakkan di bagian ini, bagian akhir. Kenapa? Karena baik link list sebelumnya kosong ataupun tidak kosong, pengubahan penunjukan dari pointer tail itu kan pasti akan dilakukan. Jadi mau link listnya kosong, mau tidak kosong, tail itu pasti harus diubah menunjuk ke temp. Pasti berubah. Yang kalau kosong kan sebelumnya tail menunjuk nul. Kalau sudah ada isinya, tail yang menunjuk ke elemen terakhir pada kondisi sebelum masuk. Nah, berarti kan apapun yang terjadi, apapun kasusnya, baik link listnya kosong atau tidak, tail itu pasti akan eventually diubah menunjuk ke elemen terakhir tadi. Sehingga ini memang saya letakkan di bagian akhir, tidak masuk ke dalam if yang pertama. Jadi pasti akan dikerjakan gitu ya. Entah ini dalam kondisi kosong ataupun tidak kosong. Jadi pasti akan mengubah tail. Oke, ini tadi ya, ketika kondisi kosong maka head-nya juga akan menunjuk ke temp. Else, kalau tidak kosong, berarti kita perlu menggeser tail yang sekarang itu supaya next-nya tail yang ditunjuk sekarang itu kan adalah dari sebuah node. Nah, oke, saya pakai contoh langsung saja di sini. Sebelumnya, tail itu kan menunjuk ke Cika, ya kan? Sebelum masuk delta ini. Tail itu akan menunjuk ke Cika. Dan next-nya dari Cika ini juga nul awalnya, karena dia elemen terakhir, gitu ya. Nah, sekarang kan kita harus menyambungkan ini, gitu. Jadi elemen terakhir ini sekarang harus menggandeng si elemen yang baru masuk tadi, node yang baru masuk tadi. Tetapi hati-hati, urutan di sini sangat berpengaruh. Anda tidak bisa sebelum ini nyambung, sebelum simpul ketiga ini nyambung dengan temp, Anda tidak boleh langsung mengubah tail-nya menunjuk ke temp. Jadi ini harus dilakukan dulu, digandeng dulu. Jangan lupa. Jadi proses gandengnya ini dilakukan di baris 55. Jadi tail yang di sini menunjuk pada tail yang jika simpul 3. Set next. Berarti saya mau menggeser next dari tail yang sebelumnya yakni jika supaya menunjuk ke temp. Ini proses gandengnya. Baru setelah ini gandeng, kita bisa mengupdate tail-nya. Kalau Anda langsung update tail-nya, gandengnya akan lepas, tidak nyambung. Jadi digandeng dulu, baru tail-nya digeser.
Ini yang dilakukan pada metode append. Contoh pada code-nya bisa saya lihatkan di sini. Jadi ini ya source code-nya untuk node SLL sama seperti yang tadi. Kemudian ini untuk main LL-nya, saya buka saja di sini semuanya. Nah, untuk konstruktor tadi ya, head sama dengan 0, tail sama dengan 0 ya, inisialisasi linked list. Kemudian print list tadi untuk mencetak. Karena di sini kita tidak tahu pada linked list itu ukuran data yang tercatat tidak bisa diketahui sebelumnya karena dia kelebihannya adalah struktur data yang dinamis di dalam pengalokasian atau penambahan elemennya. Bisa nambah, bisa berkurang secara dinamis, tidak perlu fix menyiapkan tempat dulu. Gitu. Jadi pada metode print list di sini kita akan menelusuri linked list satu persatu mulai dari posisi head. Ya, secara berurutan mulai dari head, ambil next-nya, maka kita akan dapat elemen kedua, ambil next-nya lagi, kita akan dapat elemen berikutnya, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai ketemu 0 pada next-nya. Artinya, kalau next-nya sudah 0, berarti itu adalah node terakhir. Selesai, tinggal keluar dari fungsi print list. Jadi selama belum ketemu 0, maka dia akan terus cetak datanya. Jadi di sini ya, prosedurnya adalah get data, kita cetak ke layar, lalu setelah itu bergeser ke node selanjutnya. Kemudian is empty, tadi juga sudah dijelaskan ya. First, sudah. Lalu last juga sudah. Append, ini tadi sama seperti yang ada di slide. Nah, di sini saya buat contoh untuk main-nya. Jadi saya siapkan dulu linked list-nya, SLL, single LL, nama variabel objeknya. Kemudian saya siapkan 3 node baru. Ya, simpul 1, simpul 2, simpul 3. Ini masih berdiri sendiri-sendiri. Atika, Ben, Jika. Kemudian ini proses nyambungkannya tadi, simpul 1 disambungkan dengan simpul 2, simpul 2 disambungkan dengan simpul 3, lalu dipasang head dan tail-nya. SLL.head kita tunjuk ke simpul 1, SLL.tail kita tunjukkan ke simpul 3. Setelah itu kita coba tes isi dari linked list dengan metode print list. Kemudian ini beberapa hal lain yang saya cetak ya. Apakah linked list-nya kosong? 0 artinya false, 1 artinya true. Kemudian saya ingin tahu siapa node pertamanya, siapa node terakhirnya. Kemudian setelah itu saya tambahkan node baru. Yang mau saya tambahkan adalah si delta tadi, stringnya. Setelah itu saya coba cetak lagi isi linked list-nya dan cek last node-nya siapa sekarang. Ya, ini yang ada di main. Ini sudah saya jalankan. Di main-nya hasilnya seperti ini. Ya. Yang baris pertama ini hasil dari print list pada baris 78. Atika, Ben, jika ada 3 data di dalam linked list. Kemudian yang ke-79, apakah linked list-nya empty? 0, berarti tidak kosong. Gitu ya, ada isinya. Kemudian cek, node pertama siapa? Atika. Node terakhir siapa? Jika. Lalu setelah itu saya cetak, mau menambahkan node baru, saya memasukkan si delta, setelah itu di tes print list lagi.
Sekarang isinya menjadi Atika, Ben, Cika, Delta. Dan ketika saya cek last node-nya siapa? Menjadi Delta. Gitu ya. Oke, ini adalah append pada linked list yang tidak memiliki pointer tail. Jadi kalau di implementasi kita sebelumnya tadi lebih mudah, relatif mudah karena pointer tail sudah tahu, sudah ada, tinggal kita update saja ke node yang akan dimasukkan. Tetapi kalau implementasi kita tidak menggunakan pointer tail dan hanya ada pointer head, maka kita harus membuat pointer untuk membaca linked list satu persatu dari head untuk mencari belakangnya mana sih, yang paling belakang ini mana sih, data yang mana, gitu ya. Jadi setelah ketemu, oh ini data yang paling belakang, maka tem tadi baru kita bisa sambungkan, gitu. Jelas ya. Oke, append sudah, kita memasukkan dari belakang ya, memasukkan elemen baru di belakang. Nah, sekarang kita balik, bagaimana kalau saya perlu memasukkan elemen di depan? Kita menggunakan operasi yang diberi nama prepend. Jadi prepend itu adalah masuk ke depan. Ilustrasinya seperti ini. Oke, kembali ke 3 lagi. Data yang ada di dalam linked list. Belum ada yang baru. Head juga menunjuk ke Atika dan tail juga menunjuk ke Cika. Langkah pertama itu adalah tadi ya, kita buat node baru temporary dari data yang mau kita masukkan ke dalam linked list. Tahapan kedua adalah karena dia mau masuk ke depan, maka sekarang next dari data yang akan masuk tadi, kita tunjuk ke head. Ya, karena kita inginnya kan nanti delta ini menjadi elemen pertama. Nah, makanya next-nya, karena dia akan menggantikan si Atika sebagai elemen pertama, maka next dari delta itu akan gandeng si Atika atau si simpul 1. Setelah itu bagaimana? Ya, kita akan perlu mengupdate head-nya. Head-nya kan sekarang bukan lagi di Atika, melainkan ke delta. Yang ke Atika sudah hilang. Code-nya bagaimana? Tugas Anda nanti di praktek. Tambahan lagi, delete. Oke, prepend sudah tahu konsepnya seperti itu, tinggal code-nya bagaimana. Bagaimana kalau delete? Ini agak sedikit tricky, khususnya dengan pointer. Kalau dengan array gampang ya, kita mau delete di tengah misalkan ya, tinggal nyebut saja indeks berapa yang mau dihapus. Oh, indeks 3. Ya sudah, pergi ke indeks 3, hapus langsung elemen di situ. Tetapi pada linked list kan tidak ada indeks. Kita hanya memiliki informasi head dan tail saja, di mana head paling depan dan tail paling belakang, tidak ada per elemennya itu diberi angka indeks, tidak ada. Nah, dengan demikian ketika kita mau menghapus sebuah elemen, khususnya apalagi kalau elemen itu ada di tengah, nah kita harus ada mekanisme ekstra di situ. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan pointer tambahan karena alat bantu kita di dalam linked list itu hanyalah pointer. Kita bisa buat pointer baru ya untuk menunjuk sembarang node di dalam linked list. Katakanlah saya punya objek pointer ya menunjuk ke pref pointer ini menunjuk ke satu node sebelum node yang akan dihapus, karena misalkan saya mau mengekstrak atau menghapus band, gitu ya. Berarti saya perlu menyiapkan ada pointer yang menunjuk ke sebelumnya dan ada pointer yang menunjuk ke data yang mau saya hapus. Tujuannya apa?
supaya ketika nanti band ini keluar, kan seperti orang gandengan tadi, putus. Nah, sebelum ini diputus, maka kita harus memindahkan tangannya si Atika ini supaya dia menggandeng Cika. Menggandeng satu elemen setelah note yang mau saya hapus. Itu kuncinya di situ. Jadi, saya punya pointer yang menunjuk ke satu elemen sebelum yang akan dihapus, dan satu lagi pointer untuk menunjuk ke elemen yang akan dihapus. Nah, ini tadi ya. Kita sudah pegang pref pointernya, tinggal sekarang kita geser next-nya. Nah, next-nya dari si simpul 1 tadi akan menggandeng ke simpul 3. Nah, terus apakah dengan begini otomatis dihapus? Secara logika ya, artinya karena sekarang kan head-nya masih tetap Atika ya. Ketika kita sekarang menelusuri linked list, start dari depan, Atika terbaca. Setelah itu kan kita menuju ke node berikutnya. Siapa node berikutnya? Cika. Gitu ya. Jadi ibaratnya band itu sudah tidak ada, walaupun secara fisik mungkin dia masih ada di memori begitu, tetapi dia tidak akan pernah diakses lagi karena gandengannya si Atika sudah pindah gandeng si Cika. Gitu. Nah, tergantung implementasi ke bahasa pemrogramannya, mungkin di C atau C++ perlu kita tambahkan mekanisme pada ekstrak. Kalau ini sudah pindah gandengannya, lalu ini diapakan? Mungkin bisa free memory dari node ini atau apapun lah gitu ya, supaya dia tidak berlama-lama tersimpan di dalam memori ya. Sudah tidak pernah dipanggil tapi dia masih ada saja di situ ya, kasihan ya. Sekalian saja dihapus gitu dari memori. Karena dia tidak pernah diakses lagi. Bagaimana delete method untuk code-nya? Sekali lagi, belum ada. Oke, tadi kita sudah lihat untuk yang linked list. Single linked list. Di mana hanya ada satu arah ya, kita hanya bisa bergerak satu arah dari depan ke belakang. Sudah. Nah, implementasi yang lebih advance lagi dari single linked list itu adalah double linked list atau DLL. Di mana di sini ya sesuai dengan namanya, dia adalah linked list, sama sebetulnya konsepnya masih tetap seperti single linked list, tetapi sekarang tiap node-nya itu punya 2 pointer. Kalau di single hanya punya satu yang menunjuk ke next, tetapi pada double linked list dia juga bisa menunjuk ke sebelumnya, pref. Jadi gerakannya akan lebih fleksibel ya, tidak satu arah saja ke belakang, tetapi bisa ke belakang maupun ke depan, tergantung kebutuhannya, karena akan lebih fleksibel kalau kita bisa bergerak dua arah, tidak harus selalu start dari depan. DLL memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi, jelas, karena dia bisa bergerak ke depan dan juga ke belakang. Seluruh operasi pada linked list yang diterapkan di single linked list dapat juga digunakan pada double linked list, tentunya dengan modifikasi pada setiap metodenya. Plus, Anda paling pertama juga perlu memodifikasi node-nya. Karena tadi node-nya adalah node SLL ya, hanya punya satu pointer next. Berarti untuk bisa mengimplementasikan double linked list, Anda perlu memodifikasi node-nya juga. Selain punya next, dia juga punya pref. Gitu. Start dari node-nya. Dan setelah itu juga pada kelas single linked list-nya ya. Kalau tadi namanya single linked list, berarti Anda perlu ubah menjadi double linked list. Gitu. Ada hal-hal yang perlu dimodifikasi. Oke, ini tadi ya sudah dijelaskan pada double linked list ada pointer pref untuk menunjuk ke elemen node sebelumnya dan pointer next untuk menunjuk ke setelahnya. Double linked list. Secara langkahnya, garis besarnya untuk mengimplementasikan double linked list yang sederhana, jadi Anda bisa buat atau modifikasi tadi ya dari kelas single linked list, silakan diberi nama lain, misalkan
Di sini saya contohkan my double linked list punya 2 atribut head dan tail sama. Lalu modifikasi class node Anda supaya sekarang setidaknya punya 3 atribut, data, pref, dan next. Kemudian ada metode yang perlu dimodif juga kalau Anda bekerja dari single linked list. Konstruktornya untuk menginisialisasi linked list, lalu is empty-nya bagaimana, append-nya. Kalau kita append berarti memasukkan di posisi paling belakang. Kemudian untuk cetak, nah sekarang kita bisa lebih fleksibel. Kalau tadi cetak kan hanya dari depan saja ke belakang, default. Tetapi sekarang kita bisa mau cetak dari depan ke belakang atau cetak dari belakang ke depan. Kita siapkan metodenya. View forward berarti mulai dari depan ke belakang, atau view backward, start dari belakang ke depan. Misalnya seperti itu. Oke, hari ini kita sudah melihat cara mengimplementasikan linked list ya. Jadi apa itu linked list, konsepnya seperti apa, lalu cara implementasinya pada C++. Kita juga sudah melihat langsung cara pembuatan single linked list, lalu mengimplementasikan append, melihat cara kerja dari prepend walaupun belum ada code-nya, lalu juga melihat cara kerja dari extract atau delete. Oke, untuk praktek Anda kerjakan hari ini pada sesi kuliah dan langsung dikumpulkan di ilmu ya. Ini bagian dari kegiatan praktek. Anda perlu membuat 2 metode. Yang pertama adalah untuk prepend. Tadi ya sudah tahu cara kerjanya alur algoritmanya prepend seperti apa, tinggal diimplementasikan. Yang kedua, extract first. Ini sedikit berbeda dengan ekstrak yang tadi saya jelaskan, karena kalau yang tadi umum ya, dia khususnya itu berlaku pada elemen yang ada di tengah-tengah, ya tidak harus, kalau 3 kebetulan yang 2 yang ada di tengah, tapi kalau ada 10, nah itu bisa berlaku di elemen ke-2 sampai ke-9. Ya, kalau yang saya jelaskan tadi. Tetapi yang tugas praktek ini relatif lebih sederhana, karena Anda hanya diminta untuk mengekstrak first. Sudah tahu, karena pasti yang dipegang oleh pointer head. Jadi tidak usah lagi pakai pref pointer dan pointer tadi ya. Ini lebih sederhana. Extract first, menghapus data pada posisi terdepan. Nah, silakan Anda buat 2 metode ini, lalu uji cobakan di main-nya. Jadi tidak sekedar mengubah atau membuat code-nya, tapi Anda tunjukkan melalui main, Anda run seperti apa hasilnya ketika Anda memanggil fungsi atau metode prepend dan juga memanggil extract first. Extract first ini sudah pasti hapus yang pertama, tidak ada kompromi ya, tidak bisa milih gitu, artinya pasti yang kehapus pertama. Nah, tentunya untuk menghapus yang pertama Anda juga perlu ada mekanisme tambahan. Kalau head-nya dihapus, apa yang harus saya lakukan selanjutnya untuk menggeser pointer head? Gitu ya, itu clue-nya. Ini yang dikerjakan praktek, dikumpulkan hari ini. Yang ini silakan boleh untuk sebagai latihan mandiri, ya, bukan tugas di rumah. Silakan, kalau mau dikerjakan silakan, tidak ya. Semoga sudah bisa memahami walaupun tidak mengerjakan. Jadi untuk mengimplementasikan prepend pada varian circular linked list, ya tadi kan kita sudah lihat ada macam-macam variasi dari linked list. Ini prepend tetapi pada varian yang lain. Lalu yang kedua adalah untuk double linked list. Tadi yang di latihan praktek adalah khusus pada single linked list saja. Tapi double kita belum implementasikan. Silakan Anda bisa mencoba sendiri ya untuk double linked list. Saya rasa kalau sudah paham betul konsepnya linked list pada single, mau double, mau triple, mau quartet itu nggak masalah. Sudah pasti menguasai semua. Oke, sekian untuk kuliah
minggu ini pada materi link list, minggu depan kita akan lanjut ke struktur data berikutnya yakni stack. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.